Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan di ibadah kita pada hari ini, Minggu 22 November. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya memberikan tema kita pada minggu kita pada hari ini adalah, kalau kita mau berbicara melayani Tuhan, itu artinya nampak dari bagaimana kita melayani sesama sebagai sebuah pemaknaan penting bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, mengawali khotbah ini, saudara, saya mengajak kita untuk masuk pada sebuah perenungan awal. Bagaimana saya menjalani hari-hari saya di tahun 2020 ini? Ini penting, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita akan mengakhiri tahun ini. Minggu depan kita sudah Minggu Advent, sudah akan menyala lilin satu di depan ini, berarti kita akan memasuki sebuah tahun yang baru dan periode yang baru. Bagaimana saya mensyukuri segala berkat Tuhan pada tahun ini? Bagaimana saya mengasihi orang-orang di sekitar saya? Bagaimana saya melakukan ibadah saya? Pantaskah saya mendapat segala nikmat yang Tuhan berikan hari ini? Pantaskah kita mendapatkannya karena kebaikan kita, karena perbuatan, atau karena segala apa yang kita lakukankah? Maka semuanya itu menjadi milik kita. Saudara, perenungan ini penting, bahwa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, sehingga kita kemudian punya sikap dan kita punya kesiapan mental, kesiapan kehidupan secara pribadi menyambut Advent dan menyambut Natal sebentar lagi. Maka
Pertanyaannya perlu kita jawab dan menjadi perenungan. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, kalau ditanya, bagaimanakah kira-kira kehidupan kita selama tahun 2020? Saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita berjuang dengan was-was, diintimidasi oleh COVID, dan sampai hari ini pun kita masih berhadapan dengan zaman yang sama. Entah kapan berakhir kita pun tidak tahu. Tetapi saya yakin, saudara, justru dalam kondisi ini kita menemukan ada sesuatu yang luar biasa, bahwa di tengah ancaman, di tengah COVID, di tengah seluruh intimidasi musuh yang tidak kita lihat ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, dan kita boleh sehat bersuka cita hingga hari ini. Amin, saudara. Dan ini menjadi penting. Nah, penting untuk kita ingat, saudara, bahwa kenapa pertanyaan ini supaya perlu dijawab? Sebab kita harus melihat bahwa iman kepada Tuhan, saudara, bukan formalisme tanpa pemaknaan. Sehingga kita perlu merenungkan, kita perlu menjawab bahwa ini bukan hanya soal urusan pribadi, bukan hanya urusan saya, bukan hanya relasi secara pribadi, tetapi kita harus melihat bahwa iman itu adalah berbicara soal relasi dengan sesama, dan itu juga bagaimana kemudian kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bahwa bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi harus menyentuh kepada relasi sesama. Iman kepada Tuhan dirumuskan oleh Matius 22 ayat 37 sampai 39, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti, saudara, ketika kita berbicara soal inti, ketika kita berbicara mengenai sesuatu tentang relasi dengan Tuhan, maka kita berbicara dengan relasi dengan sesama. Dan itu nampak jelas. Kita tidak bisa berkata, urusan dengan Tuhan urusanku, bukan urusanmu, itu tidak. Nah, saya mau sampaikan begini, saudara. Inti iman kepada Tuhan adalah mengasihi sesama yang didasari dan didorong oleh kasih kepada Tuhan. Ingat, mengasihi sesama yang didasari oleh kasih kepada Allah. Itu motivasinya. Segala tindakan, segala perbuatan, segala kasih, segala apa yang dilakukan, dasarnya adalah kasih kepada Allah. Bahwa kita melakukan firman dengan tulus, dengan jujur, sebagai jawaban atas panggilan Tuhan bagi kita, bukan demi sebuah pamrih. Maka saudara-saudara, perlu kita lihat dalam segala ketundukan dan kerendahan hati, bahwa apa yang disebut dengan inti iman, saya garis bawahi, saudara, soal inti iman adalah mengasihi sesama, mengasihi orang lain, didorong oleh kasih dari Tuhan, dan kita melakukan segala kebenaran firman Allah dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan itu adalah sebagai jawaban atas panggilan Tuhan bagi kita sebagai mitra Allah, dan di dalamnya tidak ada pamrih, tidak ada pencitraan, atau kita tidak sedang membangun sebuah citra apa-apa. Sebab citra diri kita sudah terbangun ketika kita dalam persal tersembunyi pun melakukan kebenaran. Citra diri kita sesungguhnya sudah terbangun secara benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Nah, ini yang penting. Nah, firman Tuhan pada hari ini, saudara, berbicara mengenai penghakiman terakhir. Kalau sudah berbicara soal penghakiman terakhir, berarti semua orang harus datang mempertanggungjawabkan dirinya, imannya, perbuatannya di hadapan Tuhan. Berarti itu berbicara mengenai sebuah vonis. Engkau layak menerima kekekalan atau tidak. Ada dua yang kekal, saudara. Api kekal, kehidupan kekal. Jadi kematian kekal dan kehidupan yang kekal. Hanya itu tempatnya yang disampaikan di sini. Dan yang digambarkan dalam perikop kita ini adalah satu golongan kambing, satu golongan lagi adalah domba. Satu duduk di sebelah kanan, satu lagi disebutkan yang di sebelah kiri Tuhan. Jadi kita lihat begini. Bahwa penghakiman terakhir, saudara, adalah sebuah saat di mana penentuan layak tidaknya seseorang masuk surga. Penghakiman terakhir. Tidak ada kesempatan. Sudah tertutup semua peluang. Dan itulah kesempatan yang terakhir. Bahwa ketika berbicara mengenai penghakiman yang terakhir, itu berarti ada pemisahan manusia sesuai dengan pemaknaan keimanannya. Ada pemisahan antara mereka yang disebut orang benar, dan ada pemisahan dengan mereka yang disebut dengan orang yang tidak benar. Kalau dalam firman Tuhan hari ini disebutkan satu orang yang berbahagia,
Satu lagi adalah orang yang terkutuk. Hanya dua sudah. Maka ketika penghakiman yang terakhir itu adalah hanya akan terjadi pengelompokan orang benar dan orang yang tidak benar. Materi, kalau boleh saya katakan, kalau tepat mungkin pinjam istilah pengadilan, materi pengadilannya berpusat pada pemaknaan inti imannya tadi, kasih kepada Tuhan sama dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Motivasi dalam melakukan tindakannya adalah mengasihi. Ini penting, saudara. Jadi, saya mau katakan begini. Kalau sekarang dalam pengadilan itu, kan ada tuntutan pasal sekian, dan hukumannya kan beda-beda. Kalau di penghakiman terakhir nggak ada bicara begitu. Maka hanya ada satu tolok ukur atau tidak ada pasal berlapisnya. Bahwa kamu melakukan inti iman itu pemaknaan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu atau tidak. Kira-kiranya hanya sebatas itu dibuat. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu ketahui atau tidak. Apakah memang betul-betul didasari oleh kasih kepada Allah atau tidak. Nah, hanya ada dua kelompok. Kita lihat kelompok dalam penghakiman terakhir, saudara. Kelompok pertama. Kelompok pertama disebutkan adalah kelompok domba. Golongan umat yang dipuji oleh hakim yang agung. Golongan ini yang ternyata secara meyakinkan, melakukan, mewujudkan, dan mengejawantahkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Secara meyakinkan dalam pandangan penilaian sang hakim itu, mereka adalah orang-orang yang secara nyata, secara benar, secara jelas, secara jujur dan murni melakukan firman Tuhan di hidup mereka sehari-hari. Apa yang tertulis soal mengasihi Tuhan, apa yang mereka pahami soal mengasihi sesama, mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang melayani dengan tulus kepada orang lapar. Mereka adalah orang-orang yang peduli kepada yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit, dan yang terpenjara. Bagi kelompok ini, bahwa pelayanan adalah sudah seharusnya dan semestinya, dan tidak perlu menghitung-hitung, dan tidak perlu mengharapkan imbalan terhadap semua apa yang disampaikannya. Dan dia tidak menuntut balas apa. Melakukan dengan hati yang tulus, dengan rela, sepenuh hati atas kasih yang murni di hadapan. Bukan pencitraan, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya disanjung orang, tetapi karena memang dia memenuhi panggilan surgawi. Oh, dia harus melakukan. Bahwa ada banyak orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, langsung panggil wartawan, diliput TV, serah terimanya secara jelas. Sementara mereka, kelompok domba yang dituliskan dalam Alkitab ini, tidak begitu. Ketika hakim itu berbicara kepada mereka, lalu kapan kami melakukannya? Mereka pun tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada pengumuman, nggak ada tahu, nggak dicatat-catat. Maka dalam renungan yang saya sampaikan pada hari Jumat pagi, kita kalau ditolong pasti, menolong orang juga sudah pasti. Dan saya pastikan saudara-saudara di hidup yang saudara hadapi, sukses tidaknya saudara hari ini, kalau kita sukses, pasti ada orang yang sudah menolong kita menjadi sukses. Maka jangan lupakan mereka. Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk membuat kita sukses. Membuat kita mencapai apa yang luar biasa dalam hidup hari ini. Tetapi kalau kita sudah menolong orang pun, melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan ingat-ingat, nanti kamu kehilangan berkat di sorga. Abaikan, lupakan, tapi ingatlah bahwa itu adalah sebuah panggilan pelayanan kita kepada Allah yang kita lakukan dengan segala ketulusan. Bukti otentik sebagai sesuatu kualitas keimanan kita yang luar biasa di hadapan Allah. Amin, saudara? Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah hidup dalam kepedulian, telah meninggalkan kehidupan yang egois, tidak berpusat lagi pada diri. Bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi bukan demi nama baik, bukan demi pujian, bukan demi apresiasi, bukan demi sanjungan, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang munafik. Tetapi karena kesadaran akan kasih Allah,
Maka bagi mereka, Yesus sang hakim ketika berkata, ketika mereka diperhadapkan pada pengadilan itu, maka hakim itu berkata, marilah kamu hamba-hambaku yang taat dan setia. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Raja itu berkata kepada mereka, ayat yang ke-34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ketika melakukannya dalam segala ketulusan, kejujuran, dan segala kerendahan hati. Bapa berkata, marilah anak-anak, nikmatilah kebahagiaan dalam kerajaan. Mereka pun kapan kami melakukan? Kapan kami mengerjakan? Kapan kami melayanimu Tuhan? Kapan kami melakukannya buatmu ya Tuhan? Maka hakim itu berkata, maka Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentifikasi dirinya bukan sebagai orang yang hebat, pejabat, orang-orang penting, tetapi orang yang hina. Saudaraku yang disebutkan oleh Yesus adalah saudaraku yang hina ini. Maka kebanggaan kita sebenarnya bukan karena ketemu pejabat, memberi sesuatu kepada pejabat, lalu memberi sesuatu kepada orang yang penting dalam pandangan dunia, tetapi justru bagi orang yang terabaikan oleh dunia. Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang penting juga bagi kita dalam program sosial kita ya, menolong mereka yang kesulitan, menolong mereka yang tidak mampu, membantu pendidikan mereka yang memang harus dibantu sebagai sebuah jawaban bagi kita. Kalau orang-orang yang hebat yang sudah dibantu, tidak mungkin juga orang dibantu yang hebat. Sehingga dalam hal ini saya lihat saudara bukan pepatah orang Batak, si soli-soli hidup itu, beri aku supaya kau kuberi, bagi orang-orang golongan domba tidak berlaku itu. Aku memberi, tidak mengharapkan apa-apa kamu beri. Aku melayani, tidak mengharapkan supaya engkau memberikan timbal baliknya sama saya. Tetapi itu disadari sebuah panggilan bahwa dia memang harus melakukannya. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang lemah, yang kekurangan, yang membutuhkan kasih yang nyata. Dan dalam pandangan ini Yesus berkata, itulah iman, itulah yang melayakkan, dan itulah yang membuat bahwa kamu layak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina. Kehinaan dalam pandangan dunia ternyata itu yang membuat seseorang menjadi mulia. Berarti saudara, secara simpelnya saya mau bilang apa? Pelayanan yang mulia, bukan yang dipuja-puji oleh manusia. Tetapi pelayanan yang mulia adalah yang dilakukan dalam segala ketulusan, kerendahan hati dengan satu motivasi. Aku terpanggil untuk melayani. Bahwa memang kita harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin saudaraku. Kita mau menutup tahun. Seberapa banyak yang sudah kita tolong? Seberapa banyak kita sudah peduli? Seberapa banyak kita sudah memberi mereka? Atau seberapa banyak kita sudah mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi mereka? Perlu kita pikirkan. Perlu kita maknai. Hidup keimanan kita, betulkah kita sekarang ini melakukannya oleh karena kasih kepada Allah? Apa kata Yesus kepada mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang, apa kebahagiaan kita hari ini saudara? Saya rindu kita berkata bahwa aku berbahagia oleh karena aku bisa berdampak bagi orang lain. Saya berbahagia karena saya bisa memberkati orang lain. Saya berbahagia karena saya bisa memotivasi orang. Saya berbahagia oleh karena saya bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang. Apa kebahagiaan kita? Tuhan mau memakai saya melayani siapapun yang terabaikan oleh dunia. Dan itu panggilan kita yang paling mendalam. Saya berharap kita semua berkata amin. Dan semua kita tertantang untuk melakukan. Jika belum dalam tahun ini, kesempatan masih banyak. Sebab yang akan kita terima nanti kita rayakan minggu depan adalah Dia yang adalah Tuhan mengosongkan diri untuk melayani manusia. Kalau kita tidak punya konsep penerimaan sekarang, maka perayaan Natal adalah formalitas tanpa makna yang benar. Sehingga ini menjadi penting. Tetapi Yesus memberikan sebuah gambaran saudara bahwa ternyata ada kelompok kedua. Itu disebutkan satu kelompok kambing. Jadi kita tidak mau berbicara binatangnya ya, tetapi soal sikap karakter yang mereka punya digambarkan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang mengabaikan perintah, tidak melakukan firman dengan tulus. Mereka mencari alasan bahwa mereka berkata, kami tidak tahu. Tuhan kan nggak pernah bilang kalau Tuhan mengidentifikasi dengan orang-orang miskin.
Tuhan kan nggak bilang kalau Tuhan datang. Tuhan kan nggak kasih tahu kalau memang melayani itu adalah itu yang benar. Kalau Tuhan bilang, pasti kami akan melakukan yang terbaik. Kan menyalahkan Tuhan ini. Maka orang-orang yang masuk dalam kelompok kambing adalah mereka mencari pembenaran diri. Mengasihi dengan motivasi yang keliru. Memberi sesuatu supaya menerima lebih. Dan hidup dalam keegoisan. Hidup tidak bermakna bagi sesamanya. Dan hidup tidak dalam standar kebenaran. Dan bagi mereka tidak menyadari dosa, tidak menyadari kelemahan, tetapi berhitung-hitung soal amal. Maka mereka melakukan keagamaan, mereka melakukan tugas-tugas pelayanan dengan berdasar pada tafsiran-tafsiran pikiran mereka terhadap hukum-hukum Taurat. Sehingga mereka seringkali mengklaim diri paling layak, paling rohani, paling pantas, dan paling hebat dibandingnya. Para Farisi kan begitu. Tetapi Yesus berkata, enyahlah dari hadapan. Menjalankan keagamaan berdasarkan tafsiran dan seleranya. Tidak hidup dalam kasih yang murni. Tidak hidup dalam segala kesadaran, pemaknaan, relasi, dan takut Tuhan. Tetapi mereka mau membangun sebuah citra diri yang akhirnya mendapatkan puja-puji dari manusia. Minggu kemarin kan suka menerima pujian di pasar, suka menerima penghormatan di tempat-tempat umum, suka sembahyang di pinggir jalan, suka sembahyang di tengah di keramaian, supaya orang bilang, oh kamu saleh. Padahal di mata Tuhan mereka salah. Di mata manusia mereka saleh, tetapi di mata Tuhan mereka telah salah. Sebab Yesus berkata, masuklah ke kamar, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang Dia yang paling. Pemaknaan ini penting. Kualitas keimanan kita itu kita perlu ukur. Saya masuk kategori kelompok domba kah atau kambing? Sebab ingat saudara, tanpa kita mampu menempatkan diri, jangan-jangan kita tidak tahu kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kita betul-betul beriman kepada Kristus atau tidak. Kapan kami tidak mengasihimu? Pertanyaan mereka. Yesus berkata, ketika engkau tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya bagi. Ketika engkau mengabaikan peduli kepada mereka, itu berarti engkau mengabaikan aku. Ketika engkau tidak mengasihi mereka, itu juga berarti engkau mengabaikan segala kebenaran yang sudah kusampaikan kepadamu. Dan Yesus berkata, engkau adalah orang-orang yang terkutuk. Sementara orang-orang yang dikategorikan di sebelah kanan, domba yang digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kontra saudara ya, saya rindu dan saya percaya kita semua adalah rindu disebutkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Ketika besok masuk dalam pengadilan, lalu hakim itu berkata, disebutkanlah namaku, Tomuan Simarmata. Marilah anakku yang setia, engkau sudah mengakhiri pertandingan perjuangan, kau melakukan tugasmu, aku tahu banyak berat salib, bukan kira-kira gitu. Alangkah bahagianya saya. Tetapi ketika besok misalnya dalam pengadilan itu dipanggil, enyahlah dari hadapanku, alamak jang. Percuma kali kita khotbah segala macam, melakukan ini dan itu segala macam. Enyahlah dari hadapan. Karena kau tidak memedulikan ini. Ini menjadi perenungan penting. Coba bayangkan saudara. Tuhan menyebut namamu. Lalu Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Coba bayangkan ekspresinya. Jangankan itu. Kalau ada acara Natal, kalau ada acara pesta, dapat door prize saja, dapat satu sebiji kipas angin aja, kipas yang gini-gini pun, tidak usah harus kipas yang pakai listrik, namamu disebut, bukankah bahagia? Bahagia saudara? Daripada dari tahun ke tahun kita menunggu, kapanlah nama aku disebut, tidak. Kalau ada door prize, nama aku pasti disebut tiap tahun. Tapi tahun ini nggak ada door prize, COVID yang ada. Dan saya nggak rindu COVID menyebut namaku. Betul. Artinya saudara, ketika dipanggil nama kita besok, sesuatu yang baik kita dapat. Tomuan Simarmata. Marilah hambaku yang setia. Kurasa sukacitanya telah terturikan. Tidak bisa lagi kita ekspresikan. Jangankan itu. Secara manusiawi saudara. Ketika besok sejarah Gemi Sola Gracia ini dibacakan,
terbacalah lay leader berapa periode Pak Sitompul misalnya kan, bukankah nama Bapak harum? Ketika Pak Sitompul lay leader dibelilah ruko ini katanya, apa enggak bahagia Pak mengakhiri hidup itu? Legasi kehidupan itu adalah sebuah pengakuan di hadapan manusia, betul ya? Menikmati. Tapi bukan demi itu sebenarnya. Secara manusia saja kita bangga luar biasa. Apalagi kalau Tuhan besok bilang, marilah hambaku yang taat dan ini menjadi perenungan yang penting bagi saya. Sama ibu saya bilang, berapa banyak yang kau doakan pagi ini? Berapa banyak yang kami doakan pagi ini? Karena kalau jogging itu Bapak Ibu kurang lebih 1 jam. Maka 1 jam kami punya waktu diskusi, kami punya waktu berdoa banyak. Siapa-siapa yang mau didoakan. Jadi menjadi sesuatu yang penting bagi saya, bagi kami merenungkan kemudian bagaimana kita berpikir jauh ke depan. Habis sermon kemarin sama Bapak Simajunta, sama Bapak Panggabean, kita diskusi panjang. Soal impian, soal harapan gereja ini banyak. Karena apa? Saya rindu walaupun durasi pelayanan kita tidak tahu entah sampai kapan, tetapi berapa lama pun hidup di dunia, kita bisa memberi makna yang benar. Kami saudara, pemaknaan hidup yang penting, bukan soal itu. Orang-orang yang masuk dalam kategori kambing ini dikatakan adalah orang-orang yang terkutuk. Dan saya yakin kita tidak ingin mendengar ini nanti dalam penghakiman. Orang terkutuk kata, saya yakin kita tidak rindu mendengar ini. Tetapi kita rindu, kita disebut hambaku yang taat dan setia. Orang-orang terkutuk akan menerima hukuman dalam api yang kekal. Orang-orang terkutuk akan menerima siksaan yang kekal. Dan mereka tidak akan menerima apa yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang penting buat kita pikirkan? Beberapa poin mau sampaikan sebagai penutup khotbah ini. Saudara, aku pertama, mengasihi bukan sebuah pilihan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau pilihan boleh iya, boleh tidak. Tetapi saya katakan dalam pemaknaan keimanan kita yang benar, ketika kita berbicara soal mengasihi adalah sebuah keharusan. Maka ketika engkau tidak mengasihi, maka engkau menjauh dari Tuhan. Ketika engkau tidak mengasihi, engkau sudah menolak pengakuan kepada Allah. Statusmu boleh Kristen, tetapi Tuhan sudah engkau tolak ketika engkau menolak untuk mengasihi. Sebab apa? Sebab mengasihi Tuhan itu artinya adalah kita menerima dan mengakui Dia. Mengasihi sesama mewujudkan kasih yang Allah berikan bagi kita. Maka perlu bagi kita mewujudkan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan demi sebuah nama baik, tetapi demi panggilan kita, demi perwujudan keimanan kita, dan demi diri kita sendiri dalam membangun relasi yang benar dengan Allah. Pada saat penghakiman nanti, Ia akan menanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini? Dia tidak akan bertanya berapa banyak menteri kau temui, dia tidak akan bertanya berapa banyak pejabat kau temani, dia akan tanya berapa banyak orang kaya yang kau temani. Tetapi seberapa banyak kau peduli kepada saudaraku yang paling hina. Kalau itu pertanyaannya saudara, kita kemudian boleh menjawab, seberapa banyak kita peduli. Apakah engkau peduli pada saat mereka sedang kekurangan? Apakah engkau peduli saat mereka sedang dalam keadaan terpuruk? Apakah engkau peduli saat dunia menolak mereka tetapi engkau hadir untuk menerima mereka kemudian? Ketika kita diberi, apakah kita menyadari bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain? Ingat saudara, bahwa Tuhan memberi banyak supaya kita bisa memberi banyak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan banyak, kalau diminta daripadamu banyak, itu karena Tuhan memberikanmu banyak. Ketika engkau diberkati, disadari enggak bahwa kau harus memberkati orang? Ingat bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan menitipkannya. Kalau khotbah konferensi resort Pak Des bilang kan soal talenta kan? Kalau dikasih 2, hasilnya 2. Kasih 5, dihasilkan 5. Kasih 1, ditanam pula. Jangankan itu, jangankan yang 1, yang tadinya ada pun semua diambil jadi 0. Mau seperti itu? Saya kira enggak. Maka semua orang berdoa supaya dia diberkati, tetapi ketika Tuhan mengabulkan doamu, maka jadilah saluran berkat. Amin. Saat kita melakukan firman ini, kita akan mengalami kuasa dan kualitas iman pada titik kedalaman yang baru. Ketika kita melakukannya dalam segala ketulusan kemurnian, bukan demi sebuah pengakuan, maka saya percaya saudara bahwa kita akan mengalami sebuah relasi yang kuat, kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Maka kebahagiaan manusia tertinggi adalah ketika dia memaknai hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kebahagiaan kita yang seharusnya yang paling tinggi dan paling penting adalah
ketika kita bisa menjadi saluran berkat dan memberkati banyak. Bukan hanya soal uang Bapak Ibu, soal kehadiran, soal kepedulian, soal sapaan, soal banyak hal. Sebab kalau kita berbicara soal kepedulian itu berbicara uang, orang-orang kaya lah yang akhirnya masuk surga nanti. Tetapi saya katakan bukan itu. Tetapi kita perlu melihat pada sebuah relasi yang intim dengan Allah. Kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Lukas pasal 11 ayat 8 berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Yang berbahagia adalah mendengar dan melakukan. Dan perjuangan bagi kita adalah melakukannya setiap. Dengan menyadari sikap ini, dengan menyadari semua keberadaan ini, saya percaya saudara, kita siap mengakhiri tahun ini dengan sebuah kualitas iman yang berbeda, dan kita akan menyambut hari Natal besok dengan sebuah sikap. Ini aku Tuhan, pakailah menjadi alat damai sejahtera. Amin saudara. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami ya Allah. Kami rindu Engkau berkata kelak dalam penghakiman itu, marilah hambaku yang taat dan setia. Terimalah kerajaan yang sudah tersedia bagimu sejak dunia disediakan. Kebahagiaan itu kami rindu menjadi milik kami. Kami tidak ingin masuk dalam golongan kambing yang akan masuk ke dalam api yang kekal. Tapi kami rindu hidup bersama. Tuhan tolong kami oleh Roh. Ajar kami di setiap hidup kami melakukan yang berkenan kepadamu. Kuasamu yang bekerja, kuasamu yang memampukan kami dalam nama Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Bapa yang baik dan yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami. Bahkan kami bersyukur melalui seluruh tahun-tahun kami. Hingga kami tiba pada saat ini. Minggu depan kami akan memasuki Minggu Advent. Dan di dalamnya kami tahu bahwa kedatangan-Mu oleh kasih-Mu yang besar menjadi peringatan sukacita besar bagi kami. Kami boleh siap menyambutnya. Sebab kami telah menyadari dan mengenal diri kami dalam segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu kami terima dan firman-Mu dapat kami lakukan hidup. Demi Yesus Kristus. Amin.